Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daphne Indah Lestari, NIM 414 14019, Prodi Pendidikan IPA Rombol 2. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul uji kualitatif protein dengan menggunakan cuka makanan pada sampel, yaitu putih telur, minyak sayur, kecap dan juga susu UHT dengan menggunakan metode koagulasi. Nah, sebelum itu mari ikuti saya praktikum. Terima kasih. Baiklah, di sini ada 4 sampel. Yang pertama ada susu UHT. Kemudian ada kecap, ada putih telur dan minyak goreng. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan uji kualitatif protein. Nah, pada percobaan kali ini bertujuan untuk menentukan kandungan protein dalam sampel yang akan kita uji. Yang mana sampel yang akan kita uji ada 4. Yang pertama ada susu UHT, kemudian ada kecap, putih telur, dan minyak goreng. Nah, di sini kita menggunakan metode koagulasi, yaitu menggunakan metode penggumpalan karena pemanasan. Oke, tak lupa juga ada cuka makanan, kemudian ada air yang akan kita panaskan. Nah, jadi fungsi dari cuka makanan sendiri yaitu ion H+ pada cuka makanan ini akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein dapat mengalami koagulasi seperti itu. Nah, apabila protein dipanaskan, maka protein tersebut akan menggumpal dan kemudian disebut dengan koagulasi karena protein tersebut dapat terjadinya penggumpalan. Jika semua sampel yang ada di sini mengandung protein yang akan mengalami koagulasi setelah dipanaskan dan ditambahkan oleh cuka makanan, maka mereka akan menggumpal karena di dalam sampel tersebut terdapat protein. Dan juga ini dapat menyebabkan terjadinya denaturasi, yang mana dapat terjadinya perubahan bentuk, yang mana protein kehilangan fungsi biologisnya, yang terjadi perubahan terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener pada protein tersebut. Nah, kita menuju ke langkah-langkahnya. Sebelumnya sampelnya dimasukkan ke dalam gelas masing-masing, diberi secukupnya, yang mana putih telur, susu, minyak, dan kecap dimasukkan ke dalam gelas. Dimasukkan sedikit air ke dalam panci. Kemudian sedikit air dimasukkan ke dalam panci. Kemudian air tersebut kita didihkan selama 10 menit atau kurang lebih sampai mendidih. Ini proses air dimasak. Nah, di sini airnya sudah masak. Kemudian kita bisa memasukkan 4 sampel tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Masukkan masing-masing sampel ke dalam air. Nah, sudah dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kemudian kita tambahkan dengan cuka makan beberapa tetes ke dalam sampel. Menambahkan beberapa tetes cuka makanan ke dalam sampel. Kita tunggu sampai 10 menit dan kemudian kita akan terlihat penggumpalan pada sampel yang memiliki protein. Oke, sudah 10 menit, kita lihat
dari dalam susu UHT, lihat bahwa di dalam susu terjadi penggumpalan. Ini sangat terlihat setelah dikasih cuka makan. Susu akan menggumpal seperti pada gambar dan menandakan bahwa susu tersebut di dalamnya terdapat protein. Sangat jelas sekali ya, terlihat terjadi penggumpalan. Kemudian pada kecap agak sedikit terjadi penggumpalan, hanya saja tidak seperti susu, menandakan bahwa kecap juga terdapat protein di dalamnya karena kecap terbuat dari kacang kedelai. Yang ketiga ada putih telur juga terjadi penggumpalan ya, bisa dilihat bahwa di dalam putih telur terjadinya penggumpalan karena putih telur ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalamnya terdapat protein. Yang terakhir ada minyak goreng. Minyak goreng tidak terjadi penggumpalan karena minyak goreng tidak memiliki protein. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini bahwa yang terjadi penggumpalan karena adanya proses koagulasi yaitu pada sampel putih telur, kecap, dan susu UHT, yang mana di dalam sampel tersebut terdapat protein. Sedangkan pada minyak tidak terdapat protein karena dia tidak terjadi penggumpalan saat ditetesi oleh cuka makanan. Oke, mungkin sekian video dari saya, praktikum dari saya akhiri. Terima kasih.